Sebuah boneka ventriloquist tiba-tiba datang dan membuat teror. Ternyata boneka itu bukan sembarang boneka. Teror yang terjadi bisa membuat orang menjadi terbunuh dengan sadis dan kehilangan lidahnya. Dead Silent di film horor kali ini menceritakan balas dendam penyihir yang menganggap boneka sebagai anaknya. Balas dendam itu terjadi pada keluarga hingga sampai keturunannya yang terakhir. Bahkan cabang bayi dari keturunan keluarga itu ikut dimusnahkan. Misteri apa yang sebenarnya ada di dalam boneka itu? Cerita ini dimulai dari dua pasangan muda, Jamie dan Lisa. Jamie kesulitan memperbaiki saluran air di dapurnya sehingga Lisa menyuruhnya untuk berhenti karena dia sudah kelaparan. Meski berjanji untuk membuat makan malam, Lisa lebih suka jika Jamie membeli saja. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Ada sebuah paket yang ditinggalkan di depan pintu mereka. Paket itu untuk Jamie Ahsan. Namun tidak terdapat nama pengirim paket itu di dalam sana. Paket itu berisi sebuah boneka kayu yang dapat digerakkan. Boneka yang biasa dibuat untuk sebuah pertunjukan. Sebuah boneka yang terlihat usang dan menyeramkan. Lisa menyinggung soal puisi ketika mereka masih kecil. Puisi yang bercerita tentang Mary Shaw. Waspadalah pada tatapan Mary Shaw. Dia tidak mempunyai anak selain boneka. Lisa yang memegangi boneka itu terlihat kegirangan. Jamie sendiri merasa aneh dengan hal tersebut. Jamie pun pergi membeli makanan di restoran Cina, sementara Lisa memasak air dan menaruh boneka itu di atas kasurnya. Dia mengambil bantal dan selimut. Terdengar suara arangan nafas dari belakang. Dia menutup boneka itu dan berniat untuk mengerjai suaminya. Lisa melihat perutnya sendiri bagaimana jika dia hamil besar nantinya. Suara musik yang diputar di ruang tengah berhenti dengan sendirinya. Lisa mengira kalau Jamie sudah datang. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bahkan jam yang berdetak dengan keras dan detak itu terhenti dengan sendirinya. Selain itu suara ceret yang terdengar mendidih juga menghilang tiba-tiba. Ada suara anak-anak dari dalam kamarnya. Dia mendekat ke arah boneka dan tiba-tiba selimut mengarah kepadanya dan membuat terlempar ke depan pintu kamar. Lisa yang kesakitan dan muntah darah pun mencoba kabur dan sesuatu menyeretnya. Jamie yang pulang mendapati suara kompor yang mendidih dan mencoba mencari istrinya. Jamie terkejut melihat darah yang ada di kamarnya. Terdengar suara istrinya yang menjawab panggilannya. Di dalam kamar itu, dia juga mengatakan kalau mempunyai sebuah kejutan. Ketika masuk ke dalam kamar, terlihat selimut dengan segumpal noda darah. Di sana Lisa sudah mati menganga dengan lidah yang menghilang. Boneka kayu sendiri berada di lantai terkena kakinya. Jamie merasa sedih dan syok dengan kejadian itu. Polisi sendiri meminta keterangan kepada Jamie. Hasil pemeriksaan awal, Jamie terlihat bersih dan tidak memakai obat-obatan. Jamie merasa tertuduh melakukan pembunuhan oleh detektif Lipton. Lipton mengatakan itu berdasarkan beberapa hasil penyelidikan di mana tidak ada tanda masuk paksa ke apartemen dan lain-lain. Jamie yang tidak terima mengatakan kenapa tidak memulai menyelidiki dari pengirim boneka ventriloquist. Karena boneka itu datang tepat sebelum istrinya terbunuh. Sayangnya, polisi tidak bisa menemukan koneksi antara boneka itu dengan terbunuhnya Lisa. Jamie menceritakan kalau di tempat asalnya, boneka ventriloquist adalah sebuah pertanda buruk, di mana boneka itu membawa kematian pada orang di sekitarnya. Lipton sendiri tentu tidak percaya karena tidak mungkin menahan boneka. Karena tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, Jamie dibebaskan untuk sementara waktu. Jamie yang pulang ke rumahnya mencoba mencari petunjuk yang ada di dalam kotak boneka itu. Di sana ada tulisan tentang Mary Shaw dan Billy. Ya, Billy adalah nama boneka itu dan itu mengarah ke Ravenfirs, kampung halaman Jamie dan Lisa. Jamie pulang ke rumahnya dengan membawa Billy boneka itu bersama dengan dirinya.
sebuah kota yang sangat sepi dan terlihat tidak terawat. Rumah masa kecil Jamie terlihat sangat luas dan di sana Ella langsung menyambut dirinya. Ya, Ella merupakan istri muda dari ayahnya yang berarti ibu tiri Jamie. Hubungan Jamie dengan ayahnya sendiri tidak begitu baik. Namun, Ella mencoba mengatakan kalau ayahnya tidak lagi marah kepadanya. Edward, ayah Jamie sudah berada di kursi roda dan mengalami stroke. Dan selama ini, Ella yang merawat ayahnya. Edward mengatakan kalau dirinya sudah berubah semenjak stroke menyerang. Selain itu, dia mengatakan kalau turut berduka cita atas kematian istrinya. Edward berniat membantu pemakaman dengan menghubungi Henry Walker, orang yang biasa mengurus pemakaman. Sayangnya, kedatangan Jamie bukan untuk membahas permasalahan masa lalu dengan ayahnya. Dia berniat menanyakan tentang puisi masa kecil tentang Mary Shaw. Ayahnya sama sekali tidak mengingat tentang hal itu. Namun, Ella mengatakan kalau puisi itu digunakan untuk menakuti anak-anak. Selain itu, ayahnya juga menyuruh Jamie untuk melupakan hal itu karena cerita itu hanyalah sebuah tahayul di kota kecil yang mereka tinggali. Jamie memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena dia harus mempersiapkan pemakaman. Ella mencoba menyusul dan mengatakan kepada Jamie kalau ayahnya sudah berubah. Jamie sendiri sudah tidak akrab dengan ayahnya setelah Edward membuat istrinya meninggal. Dalam sebuah lukisan terlihat bangku kosong yang harusnya diisi oleh ibu Jamie. Bahkan istri kedua Edward juga pergi meninggalkannya. Lukisan bangku tetap kosong. Hanya ada satu lukisan Ella yang bersama dengan Edward. Jamie datang kepada Henry untuk meminta mengurus jenazah Lisa dan juga pemakaman. Jenazah Lisa akan tiba malam itu setelah polisi selesai memeriksanya. Jamie sendiri memilih untuk tidur di motel daripada di rumah milik ayahnya. Bersama dengan Billy, Jamie mencoba mengistirahatkan badannya. Ketika mulai terlelap, mata Billy terlihat bergerak. Selain itu, dia juga mengalami mimpi buruk di mana Mary Shaw muncul di balik jendela dan menakutinya. Namun, ketika lampu menyala, keadaan sudah kembali normal. Henry sendiri membawa mayat Lisa menuju ke rumahnya. Dia terkejut dan seolah tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada mayat itu. Henry mendengar suara Marion, istrinya yang bersembunyi di basement. Marion mengatakan kalau dia tidak akan menemukannya di bawah sana. Henry pun menyuruh istrinya untuk keluar dan kembali tidur, sementara dirinya menfoto mayat dari Lisa. Hari berikutnya pemakaman dilaksanakan. Selesai melakukan upacara tersebut, Jamie melihat seorang wanita di tengah hutan. Dia mencoba mendekatinya yang ternyata itu adalah Marion. Marion sendiri mengatakan untuk waspada kepada Mary Shaw karena dia sudah ada di sini. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Mary Shaw yang membunuh istri Jamie. Tentu, Jamie bingung dengan perkataan Marion. Henry yang datang segera menyuruh Marion untuk berhenti dan segera mengajaknya untuk pulang. Sembari pergi, Marion mengatakan kepada Jamie untuk menguburkan boneka itu. Jamie ternyata sudah berada di depan makam Mary Shaw. Segera Jamie kembali ke motel dan mengambil Billy. Setelah berganti baju, dia kembali ke kuburan pada malam harinya. Mata Billy bergerak memandangi Jamie dibarengi dengan suara erangan dari Mary Shaw. Namun ketika Jamie memandanginya, keadaan kembali seperti semula. Jamie pun mencoba mencari batu nisan milik Billy, karena di sana ada banyak nisan yang berisi kuburan dari boneka milik Mary Shaw. Ketika Jamie mulai membuka kuburan Billy, mulut boneka itu terbuka dan suasana menjadi hening. Segera Jamie menguburkan Billy meski kepala Billy bisa berputar dengan sendirinya. Sesampainya di mobil, terdengar suara tawa dari Mary Shaw dan penampakan boneka Billy di kaca jendelanya. Jamie sempat ketakutan dan dia mengecek keadaan luar mobilnya yang kemudian kembali ke motel. Selesai mandi, dia terkejut karena boneka Billy sudah kembali ke kamarnya. Ternyata yang membawanya adalah Lipton. Polisi itu mengikuti Billy yang pergi keluar kota. Namun Billy beralasan kalau tujuannya keluar kota adalah untuk menguburkan istrinya. Lipton pun juga menanyakan kenapa dia menguburkan Billy.
hal itu bisa dianggap sebagai tindakan menghilangkan barang bukti. Jamie sendiri mencoba menjelaskan kepada Lipton. Namun sayangnya Lipton tak mau tahu, apalagi tentang urban legend di mana ketika Mary Shaw datang untuk tidak berteriak. Lipton sendiri mencoba memanasi Jamie. Dia juga tinggal di seberang kamarnya dan kali ini Billy dibawa bersamanya. Hari berikutnya ketika Lipton pergi, Jamie mengambil Billy dan membawanya menuju Marion. Dia ingin mencari tahu lebih dalam mengenai Mary Shaw. Henry yang keluar dan melihat boneka itu terkejut karena seharusnya Jamie tidak boleh memilikinya. Jamie mendesak Henry untuk menceritakan apa yang terjadi karena baginya hal itu bisa saja menemukan siapa yang membunuh istrinya. Akhirnya Henry menceritakan suatu kejadian mengerikan di mana hal itu tidak bisa dia lupakan. Ketika masih kecil dan waktu itu adalah hari kejayaan Ravenfirst. Kota itu berdiri dengan sendirinya oleh sebuah gedung teater tua yang dibangun di atas danau. Waktu itu ada sebuah pertunjukan oleh Mary Shaw. Dia menampilkan pertunjukan boneka. Mereka sangat kagum dengan kemampuan Mary Shaw yang menggerakkan Billy, hingga ada seorang anak yang bernama Michael mencelanya. Dia mengatakan kalau bisa melihat bibir Mary Shaw yang bergerak. Tentu Mary Shaw tidak terima hal itu. Dia menunjukkan kemampuannya yang bertengkar dengan boneka itu. Billy sendiri merasa kalau dirinya adalah suatu hal yang nyata. Henry kecil yang melihat pertunjukan itu justru merasa ketakutan. Seminggu setelah kejadian itu, Michael dikabarkan menghilang. Henry merasa kalau Mary Shaw ada di balik semua kejadian ini. Dan beberapa hari kemudian Mary Shaw dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dalam wasiatnya, Mary meminta untuk dikuburkan bersama dengan semua bonekanya. Total sendiri ada 101 boneka yang dia punya. Selain itu, ada satu hal permintaan lain Mary Shaw. Dia meminta mayatnya untuk dijadikan sebuah boneka. Henry kecil penasaran. Dia melihat mayat Mary Shaw dan malah menjatuhkannya. Selain itu, Henry juga melihat penampakan Mary Shaw. Namun ketika ayahnya datang, semua menjadi normal. Henry pun melanjutkan ceritanya. Setelah Mary dimakamkan, Ravenfirst dilanda banyak kematian. Dan juga banyak keluarga yang mati ditemukan tanpa lidah. Henry menfoto semua kejadian itu karena hal tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaannya. Mendengar cerita itu membuat Jamie ingin pergi menuju ke teater tua di atas danau. Henry sendiri hanya menitip pesan untuk berhati-hati karena Mary Shaw tidak akan berhenti membunuh. Jamie pergi sendirian dan di saat yang bersamaan Lipton membongkar kuburan boneka-boneka yang ada. Jamie mencoba masuk dan mencari ruang belakang teater itu. Terdapat beberapa boneka yang ada di sana dan masih berfungsi. Jamie sendiri juga menemukan sebuah buku besar di mana buku itu ada cara untuk membuat boneka yang sempurna. Di baliknya sendiri ada potongan berita tentang anak yang hilang. Ternyata Michael masih satu keluarga dengan Jamie. Tiba-tiba suara kembali hening dan terlihat sebuah penampakan di kaca. Segera Jamie pergi dari teater itu. Marion terlihat berbicara dengan Billy. Henry yang melihat hal itu segera mengambil Billy dan membawanya ke ruang kerjanya. Dia berniat untuk membawa Billy ke tempat yang seharusnya. Ketika dia mengambil skop, terdengar suara Marion yang berada di basement. Henry mencoba menyusul istrinya itu dan meminta maaf karena telah meneriakinya. Ketika sudah masuk dan mencari Marion, pintu tertutup dengan sendirinya. Henry merasa ketakutan dan dia melihat wajah Mary Shaw dan berteriak. Namun Henry langsung kehilangan lidahnya dan suaranya kini menjadi milik Mary Shaw. Setan Mary Shaw sendiri sudah mempunyai banyak lidah, terutama setiap orang yang telah dibunuhnya.
Jamie yang pulang ke rumahnya langsung menanyakan tentang Mary Shaw kepada ayahnya yang sedang makan sop. Dia menanyakan tentang perbuatan keluarganya kepada Mary Shaw. Edward menjelaskan kalau Michael adalah adik dari kakek Jamie dan ketika kecil Michael menghilang tanpa jejak. Bagi keluarganya hanya ada satu tersangka yaitu Mary Shaw. Mereka pun mencari Mary Shaw yang kemudian membunuh dan memotong lidahnya. Karena perbuatan itu, Mary Shaw berusaha untuk membalas dendam. Satu persatu, orang yang terlibat dibunuh dan lidahnya dicabut, yang kemudian menular ke istri dan anak-anaknya dan keturunan selanjutnya. Dan Edward mengatakan kalau dia dulu berlaku kasar kepada Jamie bertujuan untuk menjauhkannya dari kutukan itu. Namun sayangnya hal itu tidak berlaku hingga Lisa akhirnya juga ikut terbunuh. Jamie yang mendengar cerita itu berniat untuk menyelesaikannya. Namun ketika dia hendak keluar, Lipton menahannya. Dia mengatakan kalau sudah ada yang mencuri boneka dan menggalinya. Selain itu, dia juga menanyakan kepada penduduk kota dan tidak ada yang mengenal Mary Shaw. Menurut Jamie, para penduduk kota berbohong karena mereka takut kepada Mary Shaw. Sayangnya, polisi itu tidak percaya dengan cerita hantu. Ella datang dan mengatakan kalau Jamie mendapatkan sebuah telepon dari Henry. Henry sudah mati, berarti yang ada di telepon adalah Mary Shaw. Dia mengatakan kepada Jamie untuk segera menuju ke teater danau karena dia mempunyai bukti kalau Jamie tidak membunuh istrinya. Sayangnya Lipton tidak mengizinkan Jamie untuk pergi ke sana. Mereka sempat berdebat dan akhirnya Jamie berusaha kabur dan pergi menuju danau. Lipton sendiri berusaha mengejarnya. Jamie yang mulai masuk ke dalam samar-samar mendengar suara Henry yang memanggilnya. Semakin jauh ke dalam, dia malah bertemu dengan Lipton yang menodongkan senjatanya. Jamie mencoba meyakinkan Lipton kembali dan tiba-tiba muncul suara Henry. Mereka mencoba mendekat dan terdengar suara Mary Shaw yang bersenandung. Di balik ruangan itu ada banyak sekali boneka yang belum jadi. Lipton yang sudah muak dengan boneka-boneka melemparnya ke belakang hingga ada sebuah tirai yang terbuka. Ternyata boneka Mary Shaw sudah berada di tempatnya. Semua boneka yang sudah dikubur kembali berada di tempat itu kecuali satu, yaitu Billy. Selain itu, di sana juga ada sebuah tirai yang tertutup dan ketika dibuka, ternyata itu adalah seorang anak laki-laki yang dijadikan boneka. Anak itu adalah Michael Ashend, adik dari kakek Jamie. Setidaknya mereka telah memecahkan misteri orang hilang selama 70 tahun. Tiba-tiba semua boneka itu menengok ke satu arah. Ada sebuah boneka badut yang mengerikan. Ketika Jamie memanggil Mary Shaw, boneka itu dapat menjawab. Jamie pun menanyakan kenapa dia menculik Michael. Ternyata itu adalah untuk eksperimen di mana Mary Shaw ingin menciptakan sebuah boneka yang sempurna yang mirip seperti manusia asli. Namun, yang terjadi kepada Michael adalah suatu produk gagal. Lantas Jamie menanyakan kenapa membunuh Lisa. Ternyata di dalam perut Lisa mengandung anak Jamie, yang berarti keturunan selanjutnya dari Ashend. Tiba-tiba muncul lidah yang panjang dan ada tangan yang mengangkat boneka itu. Lipton segera menembak boneka badut itu, namun Mary Shaw berpindah ke boneka yang lainnya. Jamie dan Lipton sendiri menghancurkan dan membakar boneka-boneka itu. Mereka berusaha kabur, namun Mary Shaw terus mengejar. Lipton sendiri terjatuh dan berteriak sehingga dia mati dengan lidah yang sudah menghilang. Sementara Jamie terjatuh ke dalam danau karena dia terkejut ketika melihat Mary Shaw. Namun untungnya dia tidak berteriak. Di dasar danau itu banyak sekali manekin yang tenggelam. Jamie yang berhasil selamat teringat tentang boneka Billy yang sebelumnya menghilang. Dia segera menuju ke rumah Henry karena terakhir kali boneka Billy ada di tempatnya. Di sana terlihat Marion yang sedang menangis sembari memegang Henry yang sudah meninggal. Jamie pun menanyakan keberadaan boneka itu dan Marion menjawab kalau ayah Jamie yang mengambil boneka itu dan membawa pergi. Jamie sempat tidak percaya karena ayahnya berada di kursi roda dan tidak bisa jalan.
Dia pun segera pulang ke rumahnya. Di sana, keadaan gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Boneka Billy terdapat di sana. Ketika Jamie ingin mengambil Billy, Mary Shaw muncul dan menakutinya. Segera Jamie membakar boneka itu dan hal tersebut membuat Mary Shaw menyingkir. Di sana ada ayahnya yang berada di kursi roda dan mematung. Jamie mencoba melihat lebih dekat dan memanggilnya. Ternyata selama ini ayahnya sudah menjadi boneka dan dikendalikan oleh Ella. Ya, Ella adalah jelmaan dari Mary Shaw. Dia juga yang mengirimkan boneka Billy kepadanya, sehingga dia bisa membunuh Lisa dan juga jabang bayinya. Di dalam buku itu, Mary Shaw membuat boneka yang sempurna dan hasilnya adalah Ella. Ya, Ella adalah boneka yang dijadikan wadah Mary Shaw untuk meneror semua orang yang telah membuatnya bungkam. Ella juga yang telah menipu Jamie dengan suara-suara yang dikenal karena Ella adalah Mary Shaw. Dia telah mengambil lidah orang sehingga bisa menirukan suara dan tidak dicurigai. Jamie pun berteriak hingga akhirnya Mary Shaw mengambil lidahnya. Jamie, Lisa, dan yang lainnya menjadi koleksi baru Mary Shaw. Ya, sebuah urban legend yang berawal dari anak kecil yang mengolok-olok pertunjukan Mary Shaw dengan membongkar rahasianya. Dia membunuh semua orang dan juga keturunannya yang telah membunuhnya. Sampai jumpa.